Pada akhirnya, yang dikehendaki Tuhan adalah supaya manusia menjadi manusia yang memiliki budi yang luhur, saudaraku. Maksudnya menjadi makhluk yang berbuat kebaikan bagi sesamanya. Hal ini sangat berbeda dengan binatang yang demi mempertahankan hidup, dia bisa mengorbankan apapun. Seperti misalnya binatang buas yang mengejar mangsa, dia mencabik-cabiknya, adalah hal yang harus dilakukan, atau itu bisa dikatakan sesuai dengan kodratnya. Tetapi ironis sekali kalau hari ini banyak manusia berkarakter seperti hewan. Mereka melakukan praktek ini sampai pada taraf menganggap hal tersebut sebagai kewajaran, atau hampir bisa dikatakan kodratnya begitu. Seperti misalnya praktik korupsi, pemerasan, itu hampir melanda semua banyak golongan. Dan tindakan mereka bukan lagi sesuatu yang dianggap aib atau sesuatu yang memalukan loh, saudaraku. Dianggap wajar. Suasana dunia seperti ini memberi pengaruh yang kuat dalam kehidupan hampir semua orang. Sedikit sekali orang yang memiliki integritas sehingga tidak terpengaruhi oleh suasana dunia yang fasik. Sesuai dengan firman Tuhan, pada akhir zaman manusia menjadi makhluk yang mencintai dirinya sendiri. Itu terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Hampir semua manusia telah kehilangan gambar diri. Artinya tidak mengerti dan tidak mau mengerti bagaimana seharusnya menjadi makhluk yang disebut sebagai gambar Allah. Untuk memperbaiki manusia, Tuhan memberikan hukumnya. Hukum diberikan dengan maksud supaya manusia bisa menjadi beradab, minimal lebih baik dari hewan, saudaraku. Pada umumnya agama mengusahakan supaya pemeluk agamanya menjadi manusia yang hidup sesuai dengan moral agama yang dianutnya. Kenyataan sungguh ironis. Hukum agama tidak bisa membendung pengaruh jahat dalam diri manusia, sehingga praktek homo homini lupus tetap ada, bahkan semakin merajalela. Pada kenyataannya, saudaraku, di seluruh dunia manusia mengalami kemerosotan akhlak yang luar biasa, sangat merosot. Perang saudara, merusak usaha satu dengan yang lain, bunuh diri, teror, perlombaan senjata. Wah, banyak, saudaraku, perang nuklir. Bagaimana sikap kita terhadap situasi dunia seperti ini? Maka saya mau mengingatkan bahwa kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencari kebenarannya dan meneguhkan hati untuk memiliki integritas sebagai orang percaya yang berdiri pada kesucian dan pada kebenaran Tuhan itu sendiri. Amin, saudaraku. Untuk bisa menjadi manusia yang berbudi luhur, harus ada niat yang sungguh-sungguh pada setiap individu. Niat ini merupakan inti dari hakikat manusia yang tidak diintervensi oleh siapapun. Kalau hakikat ini bisa diintervensi, artinya kalau keputusan dan pilihan manusia dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya, maka manusia tidak perlu bertanggung jawab atas keputusan dan pilihannya. Oleh sebab itu, harus dimengerti bahwa sesungguhnya iblis tidak dapat mencegah manusia berbuat baik. Tetapi di lain pihak, Tuhan pun tidak bisa memaksa manusia berbuat baik. Manusia diberi kehendak bebas untuk memilih dan menentukan nasib dan keadaannya, saudaraku. Manusia memilih apakah mau mengasihi sesamanya atau mau mendatangkan bencana bagi sesamanya. Berbeda dengan hewan yang karena nalurinya mereka bergerak dan mempertahankan hidup. Apapun mereka lakukan demi mempertahankan hidup mereka. Mereka tidak dapat menghindarkan diri dari dorongan yang sudah menjadi kodrat dalam diri hewan itu.
Mereka tidak dapat menjadi makhluk yang agung. Maka bisa dimengerti kalau mereka tidak memiliki adab, saudaraku. Atau lebih simpelnya dikatakan hewan tidak bisa memiliki kesantunan hidup. Berbeda dengan manusia. Manusia bisa mengatur dorongan yang ada di dalam dirinya. Itulah sebabnya manusia bisa bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Tuhan yang menciptakan dirinya. Karena adalah bodoh kalau memandang seakan-akan manusia itu dipaksa untuk berbuat baik atau berbuat jahat berdasarkan takdir atau pemilihan Tuhan. Seakan-akan manusia menjadi seperti hewan yang tidak dapat menghindarkan diri dari dorongan yang ada pada dirinya. Kebebasan manusia itu di dalam mengambil keputusan menunjukkan keagungan manusia itu sendiri. Kalau manusia memilih kebajikan bagi sesamanya, berarti ia menjadikan keagungan di dalam dirinya bernilai tinggi. Tetapi sebaliknya, saudaraku, kalau manusia itu tidak melakukan kebajikan, maka manusia membuat keagungannya rusak, sehingga manusia itu bernilai rendah. Itulah sebabnya manusia yang merusak keagungan dirinya akan dibinasakan. Jadi, kalau manusia binasa, hal itu disebabkan oleh pilihannya dan keputusannya sendiri. Bukan karena dorongan dari pihak luar dirinya atau takdirnya, bukan, saudaraku. Sesuatu di luar diri manusia memang memiliki pengaruh, tetapi tidak menentukan. Bagaimanapun manusia itu sendiri yang menentukan pilihan dan keputusannya. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa ia berusaha untuk berkenan kepada Allah. Itu terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10. Maka di dalam kebebasan yang kita miliki hari ini, saudaraku, pastikan kau dan saya menunjukkan keagungan kemanusiaan kita ini. Dengan cara apa? Di dalam kesadaran kita, di dalam kebebasan kita, kita memilih untuk tetap benar, memilih sesuatu yang membahagiakan atau merajut senyum Bapa kita. Dengan cara apa? Ingat hukum pertama yang diajarkan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan segenap. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti saudaraku, di dalam kebebasan kita, kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dengan segenap dan segenap. Tapi jangan lupa ada hukum yang kedua. Kita harus mengasihi sesama kita. Dunia semakin jahat, dunia semakin kejam. Kita berada di dalam penghujung akhir zaman. Keadaan dunia akan semakin rumit dan jahat. Tetapi kita harus benar-benar berpikir bahwa kita harus menjadi satu-satunya orang yang berjuang untuk terus hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam fokus kepada Tuhan sampai kita bisa berkata, aku mau jadi partner kerja Allah. Aku mau bawa banyak jiwa untuk dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Hari ini hari Minggu, jangan lupa untuk datang ke ibadah. Harus langkahkan kakimu ke gereja lokalmu. Temukan suara Tuhan di sana. Amin saudaraku. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan memberkati. God bless you.